Shalom Super Kids, Merry Christmas buat semuanya. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa, antusias, yes, asyik. Aduh, suasana Natal harus lebih semangat lagi. Sekali lagi ya. Oke. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa, antusias, yes, asyik. Senang banget nih kita bertemu ibadah lagi di suasana Natal kali ini. Seneng banget. Seneng gak guys? Seneng dong. Teman-teman yang di rumah seneng enggak? gak? Seneng lah pasti ya. Tapi sebelum kita mulai ibadah, kita harus berdoa dulu. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, Terima terima kasih buat berkat-Mu hari ini. buat berkat-Mu hari Sebentar lagi kami mau beribadah beribadah di dalam nama Tuhan Yesus. di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Yuk kita menyanyi bersama. Yang semangat ya. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Lebih semangat lagi ya. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi jua di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Yeay. Yuk kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih
hatiku, hanya bersamamu Yesus ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesus ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal kan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesus ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Hai semuanya, aku adalah orang baik sedunia. Sayang teman, rajin gereja. Wah, aku baik banget loh. Tapi kebaikan tidak bisa membawa aku ke surga. Aku punya banyak uang. Aku kaya raya. Bisa beli apa aja, di mana saja. Tapi apakah uang bisa membawa aku kepada surga? Tidak bisa. Lihat, aku kuat. Aku perkasa, tidak ada yang sama seperti aku. Tapi kekuatan tidak bisa membawa aku ke surga juga. Hai, aku pintar. Aku berprestasi. Aku juara. Wah, banyak sekali yang ingin seperti aku. Tapi apakah kepintaran bisa membawa ke surga? Tidak bisa, teman-teman. Halo teman-teman, aku orang berdosa. Tapi aku percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Wah, ternyata ini kuncinya. Kalau kita mau ke surga, kita harus percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, bukan yang apa yang ada di dunia ini.
apa kabar hari ini? Baik kan? Nah, Kak Gita hari ini mau kesaksian tentang kebaikan Tuhan di hidup Kak Gita. Tapi sebelumnya, Kak Gita mau nanya nih sama kalian. Kalian pernah nggak sih merasa kayak kesepian atau nggak punya teman? Jangan sampai kalian merasakan seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi Kak Gita ini mau cerita. Sewaktu Kak Gita SD, sekolah dasar, Kak Gita ini pernah menjadi korban bullying di sekolah. Kak Gita ini capek karena Kak Gita selalu dibully sama teman-temannya Kak Gita. Akhirnya Kak Gita bertanya ke mamanya Kak Gita. Kak Gita curhat, "Mah, Kak Gita ini di sekolah dibully mah sama teman, ini gimana ya?" Kak Gita pengen bales gitu kan. Tapi mamanya Kak Gita mengajarkan Kak Gita untuk mengasihi, mengampuni, dan mendoakan mereka. Sampai pada akhirnya biarpun mereka melakukan itu, biarpun mereka membuli Kak Gita, biarpun mereka menjauhi Kak Gita tetap mendoakan mereka, tetap mengasihi mereka. Sehingga sekarang berjalannya waktu, Kak Gita mulai menemukan banyak orang baik. Tuhan itu baik sekali sama Kak Gita karena Tuhan menjawab doa-doa Kak Gita, Tuhan menjawab sabarnya Kak Gita gitu. Jadi kita nggak akan terus-terusan ada di bawah. Tuhan akan menaikkan derajat kita, Tuhan akan memberkati kita. Sekarang Kak Gita dipertemukan dengan banyak orang baik yang mengasihi Kak Gita, yang mensupport Kak Gita hingga Kak Gita bisa ada sekarang ini. Jadi kalian jangan putus asa. Kalian jangan merasa kesepian. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini kita bawa dalam doa dan kita mengampuni siapapun yang mungkin aja ada nggak suka atau membenci kita. Jangan kita ikut menjahati mereka. Oke, sekian dari Kak Gita. Terima kasih. Dadah. Halo teman-teman, nama aku Sergio. Hari ini aku akan kesaksian kebaikan Tuhan di dunia ini. Dulu waktu kelas 3 SD aku sempat diajak ke mall bersama mamaku dan aku di situ sedang ke toilet. Dan di toilet aku terpeleset sehingga kepalaku berdarah. Nah, waktu itu aku udah nangis-nangis dan sehingga mamaku pun panik dan membawaku ke rumah sakit dengan cepat. Nah, di situ banyak yang berdoa agar aku terselamatkan dan sembuh. Dan akhirnya puji Tuhan, aku diberi kesembuhan dan keselamatan dari Tuhan Yesus. Dan sampai sekarang pun saya bersyukur sekali atas kesembuhan saya agar saya dari di situ saya dapat belajar agar saya tetap berhati-hati dan mudah bersyukur dan memuji Tuhan. Terima kasih. Halo, nama aku Kezia. Hari ini aku mau cerita tentang gimana sih kebaikan Tuhan di hidup aku selama ini. Jadi sekitar 5 bulan yang lalu aku punya anjing 2, sekitar masih bayi-bayi gitu, sekitar 2 bulanan gitu deh. Nah, otomatis masih manja-manjanya, jadi harus dirawat dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Nah, papa, mama, sama kuku aku, kita sekeluarga itu lagi fokus banget rawat mereka nih. Nah, karena fokus banget, sampai kadang tuh mereka suka malam tuh nangis-nangis sendiri, jadi kita suka kebangun juga, udah kayak anak bayi ya. Nah, karena itu papa, mama, sama kuku aku tuh sakit. Nah, awalnya itu aku nggak sakit tuh. Nah, gara-gara rawat mereka berlima, 2 anjing, 3 manusia ini. Nah, aku itu jadi ikutan sakit. Tapi puji Tuhannya cuma 2 hari. Tapi ya selama aku sakit tuh kayak refleks kita sekeluarga tuh selalu doa bareng setiap malamnya. Mungkin karena setiap fisik kita lemah itu semakin roh kita memuji Tuhan kali ya. Jadi ya menurut aku gitu sih, semakin fisik kita lemah itu semakin roh kita tuh memuji-muji Tuhan. Tapi ya jangan cuma pas fisik lemah kita memuji Tuhan. Kita harus memuji Tuhan setiap hari, kita tuh harus bersyukur tentang apa yang dikasih sama Tuhan itu di dalam hidup kita. Gitu sih dari aku, sekian dari aku, terima kasih. Halo adik-adik semua, perkenalkan nama saya Kak Jojo. Nah, pada kesempatan kali ini Kak Jojo akan men-sharingkan kesaksian. Nah, kesaksian kakak adalah hidup kakak selama di dunia ini. Dunia ini ya begitu banyak rintangan, begitu banyak yang namanya cobaan. Nah, cobaannya kakak adalah pas kena COVID. Nah, pas kena COVID, kakak ya namanya kena COVID, lemes pastinya. Pastinya juga nggak bisa beraktivitas. Tetapi satu hal yang kakak lakukan dari COVID itu adalah setiap malam, setiap bangun tidur, mulai yang namanya membaca dan mendengarkan firman Tuhan
yang disampaikan setiap hari Minggu. Nah, dari situ kakak mengerti, oh kalau kalau COVID itu bisa dikalahkan dengan yang namanya firman Tuhan. Kita membaca firman Tuhan dengan hati yang begitu senang, pasti kita tidak akan takut dengan COVID. Puji Tuhan, saya disembuhkan pada bulan Juni di minggu yang kedua, dan saya merasa bebas dengan yang namanya COVID. Saya kalahkan COVID dengan firman Tuhan. Jadi tetaplah kuat melawan COVID. Oke, sekian. Tuhan Yesus memberkati. Halo, namaku Steven. Hari ini aku akan kesaksian ketika aku terpapar COVID-19. Pada saat itu, pada bulan Januari, kakak terpapar COVID-19 setelah dari Bali. Kakak tidak bisa merasakan makanan dan tidak bisa mencium bau. Pada saat itu kakak selalu berdoa kepada Tuhan dan melakukan terapi serta minum vitamin tiap hari supaya cepat sembuh. Setelah 2 minggu kakak isolasi mandiri, kakak bisa beraktivitas lagi dan bisa melayani Tuhan di gereja. Terima kasih. Merry Christmas and Happy New Year. Merry Christmas and Happy New Year.